Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai latihan perhitungan ISPU, di mana di sini mengenai pemantauan dan pengendalian pencemaran udara. Di mana kelompok 3 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama Uda Yulandra Helmi dengan nomor BP 2010947002. Yang kedua ada Uda Budi Kurniawan dengan nomor BP 2010947003. Ada Nusyara Okvinda dengan nomor BP 2110941009. Anissa Nur Aini dengan nomor BP 2110941012. Ada saya sendiri, Mimi Marmiesa dengan nomor BP 2110941013. Selanjutnya Mifdal Meyesa dengan nomor BP 2110941024. Zahira Riayah 2110941037 dan Arial Vindito dengan nomor BP 2110943002. Terus ada Dea Firlinandini nomor BP 2110942012, Ahmad Rehan 2110942021, Amanda Yasila 2110942023, serta Hafiz Adliananda dengan nomor BP 2110943002. Nah, di sini kami akan membagi 4 kategori, yaitu jadi lalu ISPU-nya. Nah, setelah didapatkan cara perhitungan ISPU-nya, nanti dapat diketahui kategori konsentrasi yang didapatkan dari kasus tersebut. Lalu serta kita dapat melakukan perbandingan kasus tersebut dengan peraturan yang terkait. Baiklah, selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Uda Budi. Kepada Uda, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu akan membahas tentang kasus. Yang mana kasusnya itu pada soal yang diberikan membahas tentang SO2 atau sulfur dioksida, yang mana sulfur dioksida sendiri menjadi partikulat yang mencemari udara, yang mana banyak terdapat pada udara. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kita kan sudah tahu nih apa kasus dari presentasi tadi yang kami ambil sekarang. Nah, selanjutnya itu ada cara perhitungan ISPU-nya yang akan dibawakan oleh Manda dan Dea. Kepada Manda dan Dea dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai cara perhitungan ISPU. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu mengenai konversi nilai konsentrasi, di mana pada tabel ini dijelaskan tentang parameter ISPU dalam rentang 0 sampai 300 hingga lebih dari 300. Yang mana pada kasus kali ini kami dari kelompok 3 akan mencari perhitungan ISPU untuk parameter SO2, di mana untuk rentang 0 sampai 50 ada 52 hingga rentang besar dari 300 ada 1.200. Untuk bagaimana cara perhitungannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Manda. Untuk selanjutnya itu akan dibawakan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Devilina Nini dengan NIM 2012. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Manda, yaitu cara menentukan rata-rata X terlebih dahulu, yaitu dengan jumlahin data SO2, yaitu didapatkan hasilnya 1825 mikrogram per meter kubik. Lalu dibagi dengan jumlah data konsentrasi hasil nilai rata-rata harian, yaitu selama 24 jam, berdasarkan perhitungan tabel di atas. Untuk parameter partikulat SO2 atau sulfur dioksida, yaitu didapatkan hasil 76,04 mikrogram per meter kubik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dea. Nah, kita sudah tahu mengenai data dari SO2-nya. Selanjutnya ada konversi nilai konsentrasi yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rehan. Kepada Ahmad Rehan dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih pada moderator. Baiklah, saya Ahmad yang pertama BP 2021 ingin menjelaskan tentang perolehan hasil nilai
IA dan IB serta nilai XA dan XB. Seperti pada presentasi kami sebelumnya, yaitu IA itu adalah ISPU batas atas dan IB itu adalah ISPU batas bawah. Sementara untuk XA dan XB itu adalah kadar ambien batas. Di XA adalah kadar ambien batas atas dan XB adalah kadar ambien batas bawah. Nah, untuk pada tabel ini telah dapatkan nilai IA dan IB serta nilai XA dan SB-nya, yaitu XA sebesar 180 mikrogram per meter kubik dan XB-nya 52 mikrogram per meter kubik, dan untuk IA dan IB-nya yaitu adalah 100 hingga 200 dan IB-nya 51 sampai 100. Saya kembalikan kepada moderator. Penyelesaian dari kasus tersebut. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Arya serta Indah. Kepada Arya dan Indah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Arya Alvendito dengan NIM 2010-94-2007. Nah, pada slide ini saya akan menyampaikan penyelesaian dari persoalan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Bisa kita lihat pada salin dia, untuk penyelesaian perhitungan ISPU, yakni I sama dengan IA yang merupakan ISPU batas atas, dikurangi dengan IB, yakni ISPU batas bawah, dan dibagi dengan XA, yakni kadar ambien batas atas, dikurangi XB, yaitu kadar ambien batas bawah. Kemudian dikali dengan XA, dikurang XB, lalu ditambah IA. Untuk perhitungan angkanya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Arya. Saya Nursyara Okvinda, NIM 1009 akan melanjutkan penjelasan dari Arya tadi, di mana ISPU batas atas yang didapatkan adalah 100 dikurang dengan 50 sebagai ISPU batas bawah per XA sebagai kadar ambien batas atas, yaitu 180 dikurang dengan kadar ambien batas bawah yaitu 52 dikali dengan 76,4 dikurang 52 dan ditambahkan dengan 50. Didapatkan hasilnya itu 50 adalah 0, dan didapatkan terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arya dan Indah. Next, operator. Nah, soalnya di sini ada penyesuaian kategorinya. Di sini penyesuaian kategori tersebut akan dijelaskan oleh Uda Alan dan Rere. Kepada Uda Alan dan Zahira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dikarenakan hasil ISPU-nya telah didapatkan, maka kita lakukan penyesuaian kategorinya. Untuk rentangan itu adalah 1-50, itu kategori baik, dengan penjelasannya itu tingkat mutu udara sangat baik. Terus selanjutnya 51-100 untuk kategori itu sedang. Untuk penjelasannya itu adalah tingkat mutu udara masih dapat diterima. Selanjutnya 11-200 untuk kategorinya itu tidak sehat. Untuk penjelasannya itu tingkat mutu udara yang bersifat merugikan. Selanjutnya itu adalah 201-300 dengan kategori sangat tidak sehat. Untuk penjelasannya itu tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan. Selanjutnya 301 ke atas untuk kategori itu berbahaya dengan penjelasan tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Zahira Raya, BP 1037. Nah, pada kasus ini, berdasarkan perhitungan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa kasus tersebut termasuk kepada rentang 51 hingga 100, yaitu kategori sedang, yang dimana tingkat mutu udara pada kategori ini masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Uda Alan dan Zahira. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbandingan dengan baku mutu oleh Hafiz serta Anissa Doleni. Kepada Hafiz dan Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Hafiz Adliananda, BP 21-1094-3002. Sesuai perhitungan ISPU tadi didapatkan angkanya yaitu 60,17 mikrogram per meter kubik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 itu untuk sulfur dioksida selama 24 jam itu 75 mikrogram per meter kubik. Jadi untuk perhitungan tadi masih sesuai dengan baku mutu.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa Baiklah, terima kasih kepada Hafiz. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Nisa Nurul Aini dengan BP 2110941012. Dalam perhitungan ini, untuk kasus ini, untuk waktunya tidak melebihi yang ada. Nah, jika dalam kasus ini perhitungannya melebihi dari baku mutu, maka akan terdapat beberapa dampak pencemar yang terhadap kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalam jangka pendek, itu contoh dari dampak terhadap manusia antara lain pusing, batuk, munculnya dahak, mual, memicu gejala penderita asma, dan alergi. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya yaitu masalah pada pernafasan, kanker, kardiovaskular, otak, serta syaraf. Semakin tinggi dampak parameter pencemar ini, maka semakin tinggi nilai ISPU yang mengakibatkan dampak terhadap kesehatannya semakin memburuk. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz dan Anissa. Setelah adanya presentasi tersebut, dapat kita ketahui berdasarkan kasus tersebut, menurut ISPU, kasus tersebut masih dalam kategori sedang untuk wilayah Indonesia, serta menurut peraturan pemerintah, kasus tersebut tidak melebihi baku mutu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.